Hi P5, good morning, how are you? I hope all of you are fine today. So we can continue our class and we will learn about our IPA class. Now for today, you can take your IPA book, take your IPA's book now and open it on chapter 8 or on page 112. Atau kamu bisa buka pada bab 8 atau pada halaman 112. Nah, for today we will learn about syarat murni dan campuran. Hari ini topik atau materi yang akan kita pelajari adalah tentang syarat murni dan syarat campuran. Nah, sudah siapkah kalian di rumah? Oke, let's start our class. Nah, di sekitar kita ada begitu banyak benda. Nah, benda-benda di sekitar kita tersebut disebut dengan materi. Nah, materi memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, menempati ruang atau memiliki volume. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Jadi dua ciri-ciri materi adalah yang pertama menempati ruang atau memiliki volume, yang kedua memiliki massa atau berat. Kemudian materi yang ada di sekitar kita terbagi dalam tiga wujud. Jadi ada tiga wujud materi atau benda yang biasa kita temui. Pertama, ada materi atau benda yang berwujud padat. Kedua, ada materi atau benda yang berwujud cair. Yang ketiga, ada materi atau benda yang berwujud gas. Jadi tiga wujud materi atau tiga wujud benda, yaitu yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga adalah gas. Kemudian dari wujud tersebut, dari wujud benda tersebut, maka materi dapat berupa zat murni dan campuran. Nah, apa sih zat murni dan campuran? Nah, zat murni adalah materi yang hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Jadi ketika sebuah benda atau sebuah materi hanya memiliki satu jenis zat yang sama, maka dia masuk dalam golongan zat murni. Nah, contoh benda yang termasuk dalam golongan zat murni adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Nah, jadi ada 4 contoh benda yang termasuk dalam zat murni. Mengapa 4 benda tersebut masuk dalam golongan zat murni? Karena benda-benda tersebut hanya terdiri dari satu jenis zat yang sama. Jadi ketika sebuah benda hanya memiliki satu jenis zat yang sama, berarti benda atau materi tersebut disebut dengan zat murni. Bisa dipahami? Nah, tetapi itu berbeda dengan campuran. Nah, untuk campuran dia berbeda dengan zat murni. Kenapa? Karena yang disebut campuran adalah materi yang tersusun atas kumpulan dua jenis zat atau lebih, dan sifat asli dari zat tersebut tetap nampak. Nah, jadi kalau tadi dibilang zat murni hanya terdiri dari satu jenis zat, sedangkan campuran terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Nah, sehingga bisa dilihat perbedaan antara zat murni dan zat campuran. Bisa dipahami? Nah, kemudian contoh dari campuran. Nah, contohnya misalnya, pernahkah kalian di rumah membuat air gula? Nah, air gula otomatis dibentuk dengan cara mencampurkan antara air dan gula. Nah, ketika kamu mencampur antara dua zat ini menjadi satu, maka akan menghasilkan air gula atau larutan gula. Rasanya pasti manis, tergantung seberapa banyak gula yang kamu masukkan. Semakin banyak gula yang kamu masukkan, maka larutan atau air tersebut akan terasa sangat manis. Jadi kamu bisa mencoba di rumah langsung, bisa dilihat apakah benar air gula atau air yang dicampur dengan gula menghasilkan rasa yang manis. Tentunya rasanya pasti manis karena gula itu rasanya manis. Jadi contoh campuran adalah seperti mencampur antara larutan air dan gula. Nah, sehingga menghasilkan larutan gula yang manis. Karena ada dua zat yang berbeda. Nah, satunya air, satunya gula. Dicampur menjadi satu sehingga menjadi campuran larutan air gula. Itu contoh dari campuran. Jadi sekali lagi, zat murni apabila materi itu hanya tersusun dari satu jenis zat. Ketika sebuah materi atau benda terdiri dari satu jenis zat saja, maka dia masuk dalam golongan zat murni. Sedangkan untuk campuran disebut dengan campuran apabila sebuah benda atau materi terdiri atau tersusun dari dua jenis zat atau lebih. Jadi bisa dua jenis zat, bisa juga lebih. Nah, kemudian dicampur, nah itu yang disebut dengan campuran. Bisa dipahami? Nah,
Nah, berdasarkan merata dan tidaknya campuran-campuran zat tersebut, sehingga campuran dibedakan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada campuran homogen, yang kedua ada campuran heterogen. Nah, apa sih campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran antara dua zat yang komposisinya merata. Jadi, ketika dua zat yang berbeda dicampur menjadi satu dan komposisi bahan-bahan tersebut terlihat merata, maka itu termasuk dalam golongan atau termasuk dalam bagian campuran homogen. Nah, kita akan praktek bersama-sama. Kamu bisa coba di rumah untuk membuktikan dan melihat hasilnya langsung. Nah, di sini kita akan mencoba melihat campuran homogen dengan cara membuat larutan antara air dan garam. Nah, pertama-tama siapkan dulu bahan-bahan, misalnya garam. Ini masukkan garam sekitar 1 sendok lebih. Kamu bisa menggunakan takaran kamu sendiri, maunya berapa banyak. Kemudian air yang sudah disiapkan untuk dicampur. Oke? Nah, sekarang garam tersebut akan dicampurkan dengan air ini. Kamu bisa lihat. Kemudian aduk. Aduk selama beberapa saat. Kamu bisa lihat. Setelah aduk lagi, kemudian dilihat apakah benar campuran antara air dan garam ini termasuk dalam campuran homogen. Nah, setelah mengaduk beberapa detik, kamu bisa lihat, ya, di sini air yang dicampur dengan garam tersebut telah menyatu dengan cara kamu bisa coba sendiri. Ketika kamu mempraktekkan di rumah, kamu bisa lihat bahwa sudah tidak terlihat butiran-butiran garam tersebut. Jadi tadinya butiran-butiran garam itu masih ada, tapi setelah diaduk beberapa saat, lama-kelamaan butiran garam itu menyatu dengan air tersebut, sehingga kita sudah tidak melihat butiran garam itu lagi. Nah, berarti komposisi garam tersebut menyatu atau merata ketika dicampur dengan air. Nah, itulah contoh dari campuran homogen. Jadi terbuktikan bahwa larutan garam atau campuran air garam tersebut masuk dalam campuran homogen. Kenapa? Karena komposisinya tercampur secara merata. Garam dan airnya tercampur secara merata. Dibuktikan dengan cara kamu bisa coba, dan hasil percobaan itu bisa membuktikan buat kamu bahwa tidak ada lagi butiran-butiran garam di dalam air tersebut, karena garam tersebut sudah larut dan menyatu dengan airnya. Nah, jadi ketika dua zat yang berbeda dicampur menjadi satu dan komposisi tersebut merata, maka itulah campuran homogen. Bisa dimengerti? Good. Nah, dalam larutan yang baru saja kita coba, nah disitu kamu perlu ketahui bahwa ada dua jenis zat yang terkandung di dalamnya, yaitu yang dikenal dengan sebutan zat terlarut dan zat pelarut. Nah, di situ dari komposisi yang ada yang kita pakai tadi, nah garam bertindak sebagai zat terlarut. Nah, jumlah zatnya lebih sedikit dan lebih pekat. Sedangkan air bertindak sebagai zat pelarut, jumlah zatnya lebih banyak dan tidak kental. Nah, jadi ketika dicampur, nah kamu bisa lihat hasilnya seperti tadi, merata, komposisinya merata, air dan garam tersebut merata, tercampur secara merata, sehingga termasuk dalam jenis campuran homogen. Bisa dipahami? Nah, oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran dua zat yang komposisinya tidak merata.
Jadi kalau tadi yang homogen campuran yang komposisinya merata, heterogen sebaliknya campuran komposisinya tidak merata. Nah, kita akan lihat dan melakukan percobaannya langsung untuk membuktikannya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kopi. Ini Miss siapkan kopi hanya sekitar 1 sendok makan lebih. Ya, kamu bisa pakai seukuran dengan Miss atau juga boleh lebih, terserah, kembali pada kamu. Kemudian ada air yang sudah Miss siapkan untuk kita campur. Nah, kita akan lihat perbedaan antara campuran ini dengan yang tadi seperti apa. Apakah benar ini masuk dalam campuran heterogen ataukah tidak? Nah, kita akan coba siapkan kopi, kemudian dicampur dengan air. Nah, kamu bisa sambil coba di rumah ya. Nah, ini sudah dicampur. Miss campur dengan cara mengaduknya. Wah, harum banget baunya ya. Jangan terkecoh dengan baunya. Nah, pada saat kita mencampur kopi dan air tersebut, nah kamu bisa lihat butiran-butiran kopinya. Butiran-butiran kopinya tuh masih ada di bagian permukaannya. Butiran-butiran kopi tersebut masih ada di bagian permukaannya. Nah, untuk itu kita akan diamkan selama beberapa menit. Dan kita akan lihat hasilnya apakah ada perbedaan setelah didiamkan selama beberapa menit. Nah, setelah didiamkan selama beberapa saat, kita akan lihat tadi pada waktu mulai mencampur, serbuk-serbuk gula tersebut masih bisa kita lihat tercampur dengan kopi. Nah, tetapi setelah didiamkan beberapa saat, kita akan melihat kalian tahu apa yang ada di sini? Serbuk kopi yang tadi muncul di permukaan pada saat awal kita mencampur air dan kopi. Nah, dia mengendap, setelah didiamkan beberapa saat dia akan mengendap, dan pengendapan itu akan berada di bagian dasar gelas. Nah, sehingga kenapa dibilang larutan atau campuran antara kopi dan air tersebut masuk dalam kategori campuran homogen, karena campurannya tidak merata. Tidak merata dilihat dari yang pertama, tadi ketika awal-awal mencampurkan air dan kopi, kita masih bisa membedakan serbuk kopi tersebut dan air karena masih terpisah, dia belum menyatu. Nah, kemudian setelah didiamkan selama beberapa saat, maka serbuk kopi tersebut akan mengendap dan akan berada pada dasar gelas tersebut setelah didiamkan beberapa saat tentunya. Jadi pengendapan itu terjadi jika sudah didiamkan selama beberapa saat. Nah, jadi dari contoh yang tadi, maka kita bisa melihat secara langsung bahwa campuran kopi dan air yang barusan kita coba sendiri, nah, itu bisa menunjukkan bahwa ternyata campurannya tidak merata, karena kita masih bisa membedakan bahwa ada pemisahan antara serbuk kopi dan air tersebut, di mana mereka tidak mencampur secara merata seperti larutan air dan garam yang tadi. Ini masih disimpan sampai sekarang. Kamu lihat tidak ada perbedaan kan? Dia merata seperti air biasa. Nah, sedangkan kopi dia masih bisa dibedakan. Kamu masih bisa coba deh lihat, masih ada serbuknya dan airnya. Jadi dia tidak 100% merata campurannya. Jadi itulah contoh dari campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita di hari ini adalah zat murni dan zat campuran. Zat murni adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat yang sama.
Contohnya seperti emas, perak, aluminium, dan besi atau logam. Kemudian campuran adalah materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih. Nah, di situ dari campuran tersebut maka dibentuk atau terbagi atau dibedakan menjadi 2 bagian berdasarkan merata dan tidaknya komposisi tersebut. Nah, yang pertama adalah campuran homogen, di mana yang disebut campuran homogen apabila campuran antara 2 zat yang tercampur secara merata atau komposisinya merata. Seperti contohnya tadi larutan garam. Air dan garam bisa menyatu secara merata, sedangkan berbeda dengan campuran heterogen, di mana kita sudah mencoba dengan melakukan percobaan pada mencampurkan antara kopi dan air, di mana kopi tersebut masih bisa dibedakan antara kopi dan air tersebut walaupun mereka sudah dicampur, sehingga tidak menghasilkan campuran yang merata sama seperti campuran larutan garam tadi. Nah, itu cara membedakan antara campuran homogen dan heterogen. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, kamu bisa kirimkan pertanyaan kamu via WA atau email ke alamat emailnya Miss Fanny atau ke nomor kontak WA-nya Miss Fanny yang sudah kalian miliki. Thank you for your attention today, P5. Yeah, have a nice day and see you on the next meeting. Bye.